Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati orang tua, wali murid, KB, TK, SDIT, SMBIT Nur Hikmah. Yang saya hormati Direktur LPI Nur Hikmah, Ustadzah Rahayu Kusmastuti SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah KB TK Islam Nur Hikmah Ustadzah Ella Nurlaila SPD, Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah Ustadzah Nia Kurniawati SPD, Kepala Sekolah SMIT Nur Hikmah Ustadz Fatah Firdaus MPD, para Ustadz, Ustadzah, pengajar unit KB TK, SD dan SMP, serta para pegawai yang telah bekerja, yang telah menjadi teamwork yang luar biasa, dan yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Nur Hikmah Ibu Isna Hidayati beserta pengurus lainnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bersama-sama kita panjatkan atas izinnya kita bersama-sama pada hari ini akan menyaksikan, melihat lebih jauh tentang sekolah Nur Hikmah. Salawat dan salam adalah bersama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Ayah bunda yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya sampaikan ahlan wa sahlan, jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan ayah ibu sekalian memilih lembaga pendidikan Nur Hikmah sebagai pilihan bagi Ananda dalam melaksanakan serangkaian proses pendidikan. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Yayasan Wakaf Nur Hikmah merupakan yayasan nirlaba karena kami adalah yayasan wakaf, di mana kepemilikan yayasan ini bukanlah milik pribadi, namun milik umat yang diharapkan memberi manfaat bagi umat. Pengurus Yayasan Wakaf Nur Hikmah mengelola 3 unit, yaitu jenjang KB TK, SD, dan SMP. Semua pembiayaan yang diberikan kepada Nur Hikmah dikelola untuk operasional dan pengembangan sekolah Nur Hikmah, serta subsidi silang bagi pembiayaan sekolah duafa gratis berkualitas, yaitu sekolah Nurul Hikmah dengan jumlah siswa dari jenjang TK, SD, SMP sampai SMA sebanyak 715 siswa. Kami berupaya dengan segala keterbatasan untuk berkomitmen menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para pendiri dan pembina yayasan. Melalui cita-cita besarnya, Allah ya Rahma Bu Aliyah Munabari berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan yang mengedepankan Al-Quran. Karena sejatinya Nur Hikmah hadir karena Al-Quran. Beliau sebagai inspirator yang meletakkan pondasi berdirinya Nur Hikmah. Semoga Allah menjadikan amal jariyahnya atas semua upayanya seiring dengan makin berkembangnya Nur Hikmah. Ayah bunda yang berbahagia, 17 tahun sudah Nur Hikmah berusaha hadir untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekolah Nur Hikmah telah meluluskan 701 murid TK, 793 murid SD, 132 murid SMP. Saat berdiri, murid kami hanya 13 anak. Sekarang tahun ajaran 2020-2021, jumlah siswa berjumlah 1.168 murid. Kami berusaha terus melakukan continuous improvement
termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang tidak hanya berpengaruh pada sektor industri dan lainnya, tapi juga dengan dunia pendidikan. Nur Hikmah dengan berbagai upaya dan strategi terus mengupayakan proses pembelajaran secara online yang berkualitas melalui pelatihan pembelajaran online dan juga mengoptimalkan pelajaran Al-Quran Ananda. Membangun karakter, memberikan materi akademik, mengevaluasi seberapa besar materi pembelajaran yang bisa diserap oleh peserta didik. Menggunakan teknologi yang dianggap mampu mensubstitusi pertemuan tatap muka melalui e-learning, menggunakan video conference, meskipun model pembelajaran dengan PJJ, pelajaran jarak jauh, namun setiap hari guru di Nur Hikmah tetap hadir di sekolah, mengajar di kelas dari pagi sampai sore. Insya Allah, semua yang dilakukan sebagai bagian ikhtiar pencapaian visi mencetak generasi yang berakhlakul karimah, mandiri dan prestasi akademik optimal. Kita semua pastinya berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Kami menyadari bahwasanya Nur Hikmah masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf dan terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan Nur Hikmah. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama, membangun komunikasi yang baik sehingga memperlancar proses pendidikan Ananda di Nur Hikmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Nah, ayah bunda sekalian, saat ini kita sudah tiba di depan ruang Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah. Nanti kita akan berbicara lebih dekat dengan kepala sekolah ya. Ikuti terus ya ayah bunda ya. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayah bunda sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah. Nah, nanti kita akan bincang lebih dekat dan kita akan ngobrol juga lebih banyak seputar SDIT Nur Hikmah ini seperti apa sih. Nah, sekarang langsung saja ya. Assalamualaikum Ustazah Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Silakan Ustazah Nia mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum ayah bunda. Perkenalkan, saya Nia Kurniawati. Saya diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah di unit SDIT Nur Hikmah. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan ayah bunda sudah menitipkan Ananda di SDIT Nur Hikmah, dan saya ucapkan selamat bergabung. Insya Allah kita akan bersama-sama mendampingi Ananda di proses pembelajaran. Mohon kerjasama baik dari ayah bunda semuanya. Ya, baik Ustazah, Masya Allah. Ustazah terlihat fresh sekali hari ini. Alhamdulillah. Karena ada di samping Ustazah Ica. Masya Allah. Nah, Ustazah Nia, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan Ustazah ya. Boleh, silakan. Nur Hikmah ini kan posisinya atau usianya kurang lebih sudah 16 menginjak 17 tahun Ustazah Nia ya. Betul. Pastinya cukup banyak kerikil di sana gitu ya. Nah, kemudian Nur Hikmah yang saya tahu itu mengusung platform konsep full day school Ustazah. Nah, tapi kalau saya perhatikan di sekitaran Kecamatan Pondok Melati ini ada beberapa sekolah yang mungkin sudah menggunakan platform itu ya Ustazah ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan atau yang diunggulkan dari Nur Hikmah dengan konsep full day-nya Ustazah? Iya, ayah bunda sekalian, alhamdulillah Nur Hikmah tahun ini adalah tahun ke-17 kita berada di tengah masyarakat. Insya Allah Nur Hikmah dengan posisi full day, kondisi pembelajaran, anak-anak mulai masuk jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore. Kecuali di hari Jumat, anak-anak masuk jam 7 dan pulangnya jam 2.45. Ini di posisi normal ketika anak-anak bisa berada langsung ke sekolah. Nur Hikmah dengan amanah dari almarhumah Bunda Alia selaku pendiri Nur Hikmah, kita berada, Nur Hikmah ada karena Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah menjadi salah satu keunggulan kita. Untuk ayah bunda sekalian, insya Allah dengan menitipkan Ananda di tahun 2020-2021 ini, ketika nanti Ananda lulus di kelas 6, kita harapkan, kita targetkan anak-anak memiliki hafalan minimal 2 juz 30 dan juga juz 29. Oh, Masya Allah. Itu salah satunya Ustazah Ica. Oke. Itu berarti terkait keunggulan ya Ustazah ya yang Nur Hikmah berikan ya. Betul sekali. Kemudian Ustazah, tadi kan 17 tahun ya kurang lebih ya menginjak usianya ya. Betul. Dari sisi peningkatan jumlah siswa ini bagaimana Ustazah? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi data sekolah, jumlah siswa dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Ustazah Ica. Alhamdulillah untuk tahun ini jumlah siswa Nur Hikmah adalah 759 dengan posisi jumlah kelas tahun ini kita 33 rombel, yaitu kelas 1, 2 dan 3
masing-masing dengan 6 rombel, kelas 4, 5, dan 6, kita masing-masing dengan 5 rombongan belajar. Ini tahun ini kita sudah meluluskan 12 angkatan nih Ustazah Ica. Masya Allah. Ya. Jadi tahun ini angkatan kelas 6 kita adalah angkatan ke-13 dari tahun pelajaran 2020-2021 Ustazah Ica. Oke. Berarti kurang lebih tadi siswanya 729 ya Ustazah ya? 759. Oh, 759. 759 dengan mengawali angkatan pertama kita meluluskan 7 siswa Ustazah. Oh, 7 siswa. Masya Allah. Betul. Berarti memang progresnya luar biasa Ustazah ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian Ustazah, untuk sumber dayanya sendiri Ustazah dengan 759 siswa, ini dari struktur organisasinya bagaimana Ustazah? Iya, alhamdulillah untuk tahun ini saya dibantu dengan 2 wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum ada Ustazah Tina Afriani, kemudian untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah Ustazah Ica Nur Aziza yang berada di samping saya ini. Kemudian juga kita dibantu dengan ada 81 guru Ustazah Ica. 81 guru, 25-nya adalah tim Al-Qur'an. Oh, guru Masya Al-Qur'an. Allah. Cukup banyak ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa tercover dengan baik Ustazah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ustazah Nia, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Ustazah ya. Iya. Jangan bosan-bosan Ustazah ya. Boleh, boleh. Nah, Ustazah, Nur Hikmah ini kan konsepnya memang berbeda dengan sekolah yang lain ya. Kira-kira apa saja keunggulan yang bisa diberikan oleh Nur Hikmah untuk putra-putri ayah bunda yang memang sudah dititipkan ke sekolah kita Ustazah? Iya, seperti tadi saya sampaikan ayah bunda, unggulan kita adalah di Al-Quran. Insya Allah kita memiliki sebuah program Ustazah Ica, program baru. Kita akan melaksanakan kelas tahosus namanya. Kelas tahosus ini adalah kelas khusus anak-anak dengan pembelajaran Al-Quran yang lebih banyak dibanding kelas lainnya, sehingga target belajar Al-Quran mereka, hafalan mereka adalah minimal 1 hari 1 halaman. Namun memang dengan kondisi pandemi yang sekarang terjadi, kondisi target kita untuk kelas tahosus ini sepertinya kita tunda dulu. Kita akan lakukan di tahun ajaran depan, karena memang ini salah satu program unggulan di bidang Al-Quran kita Ustazah. Masya Allah. Berarti tadi target kelas 1 yang nanti mereka akan lulus di kelas 6 kurang lebih mereka bisa menguasai minimal 2 juz ya Ustazah ya? Betul. Jadi ketika nanti anak-anak yang angkatan 2019-2020, kemudian tahun ini yang putra-putri ayah bunda sekalian angkatan 2020-2021, ketika nanti lulusan di kelas 6, kita harapkan minimal mereka memiliki 2 juz. Masya Allah. Hafalannya 2 juz 30 dan juga juz 29. Masya Ustazah Ica. Allah. Alhamdulillah untuk pengalaman kita kelas 6 tahun ini sudah ada yang hafalannya 6 juz sampai juz Masya 4 dan Allah. sekarang sudah memulai di juz 5-nya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. nanti putra-putri ayah bunda juga bisa mengikuti jejak-jejak para kakak-kakak kelas kelasnya. sebelumnya ya. Amin, Betul ya sekali. Allah. Nah, lanjut ke Ustazah Nia. Kondisi seperti ini kan pandemi di mana memang semuanya serba harus ditata seperti itu ya Ustazah ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini pastinya hampir semua sekolah juga melakukan pembelajaran dari rumah seperti itu, seperti yang memang sudah digaungkan oleh Kemdikbud. Nah, kira-kira konsep belajar dari rumah yang disodorkan oleh SDIT Nur Hikmah untuk siswa-siswi kita di kelas 1 dan seterusnya kira-kira bagaimana Ustazah? Ya, ayah bunda sekalian, untuk Nur Hikmah insya Allah dalam 1 semester pertama di tahun pelajaran 2020-2021 ini, insya Allah kita sudah mempersiapkan proses belajar secara BDR, yaitu belajar dari rumah. Nah, kami berharap ayah bunda bisa mempersiapkan diri dengan mempersiapkan sarana belajar untuk ananda di rumah. Kita insya Allah akan setting kegiatan pembelajaran diawali dari evaluasi pagi menggunakan media Zoom, video call, ataupun yang lainnya. Ini diharapkan ayah bunda sudah bisa mempersiapkan di rumah. Seperti itu Ustazah Ica. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Ustazah. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah Nur Hikmah ini kan cukup banyak kegiatan ya kalau misalnya kondisi normal, mulai dari kegiatan yang sifatnya harian, kemudian kegiatan juga yang pekanan dan juga mungkin rutin tahunan ya Ustazah ya. Betul sekali Ustazah Ica. Dengan masa pandemi yang seperti ini, kira-kira kegiatan-kegiatan itu disiasatinya seperti apa Ustazah? Baik dari kurikulum ataupun dari kesiswaan Ustazah?
Iya, ya. Ayah bunda sekalian, dengan kondisi pandemi seperti ini, memang beberapa kegiatan kita sudah setting juga. Dengan 1 semester kita belajar dari rumah, insya Allah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan secara virtual. Artinya nanti ayah bunda bisa mempersiapkan dari rumah juga, membantu dengan para ustadzahnya, wali kelasnya. Kemudian beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kehadiran anak-anak, insya Allah kita settingnya di semester 2-nya. Beberapa kegiatan yang misalkan salah satunya adalah kegiatan gelar kreativitas. Gelar kreativitas ini bagaimana anak-anak diarahkan oleh wali kelasnya untuk berkreativitas. Nah ini insya Allah kita bisa lakukan secara virtual, Ustazah. Namun untuk beberapa kegiatan insya Allah seperti di kelas atas ada perjusa, kemudian di kelas 1 adalah ada outbound. Nah ini insya Allah akan kita lakukan di semester 2 nanti. Seperti itu, Ustazah Ica. Ya, artinya Ustazah, berarti dengan kondisi belajar dari rumah ini, anak-anak tetap mendapatkan pengawalan lebih dari Ustazah ya, dan juga ada beberapa kegiatan yang mungkin ditarik dengan konsep virtual gitu ya Ustazah ya. Betul sekali, Ustazah Ica. Oke. Berarti selebihnya untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memang mengajak mereka langsung, berarti mereka kita posisikan di semester 2 Ustazah ya. Iya, betul. Jadi, nah, Ayah Bunda, demikian tadi bincang ringan kita dengan Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah Ustazah Nia Kurniawati. Mudah-mudahan informasi yang baru saja disampaikan oleh beliau bisa menjadi referensi dan juga bahan informasi buat ayah bunda di rumah ya. Ustazah Nia, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. sama-sama Ustazah Ica. Senang sekali bisa mewawancarai Ustazah Nia di kesempatan kali ini. Iya, terima kasih Ustazah Ica. Sama-sama Terima kasih Ustazah. ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, perkenalkan saya Ustazah Tina, bagian kurikulum. Ingin menjelaskan terkait dengan program-program kurikulum. Beberapa program kurikulum diantaranya adalah program khas Nur Hikmah, kemudian program kurikulum Diknas, dan juga program penunjang meliputi kunjungan belajar dan sukses olimpiade. Untuk program penunjang ayah bunda, sukses olimpiade ini kita khususkan sebagai bentuk pengayaan untuk anak-anak yang memiliki minat bakat dalam bidang matematika, sains, bahasa Inggris, dan al-Islam. Kemudian untuk kunjungan belajar di setiap jenjangnya disesuaikan dengan tema atau materi yang dipelajari di jenjang tersebut. Untuk masa BDR ini, nanti jika ada agenda yang memang masih pada masa BDR, kita akan sesuaikan dengan bentuk kunjungan belajar berbentuk virtual. Adapun nanti untuk anak-anak yang memang ada agenda kunjungan belajar di semester 2, biasanya ini untuk kelas 1 dan kelas 2 akan ada kunjungan belajar seperti biasanya ke tempat-tempat belajar di luar begitu. Khusus untuk kelas 1 ayah bunda, kita sertakan juga program untuk menuntaskan tugas perkembangan yang meliputi sosial, kemudian fisik motorik, kemandirian, dan akhlakul karimah. Ini akan kita kolaborasikan dengan program MPLS selama 2 pekan insya Allah. Ini juga butuh kerjasama dari ayah bunda. Semoga selama 2 pekan ini kita bisa maksimalkan sehingga Ananda sudah siap belajar di kelas 1. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran sebagai sekolah full day, kita biasanya memulai pembelajaran dari Senin sampai Kamis, itu dari pukul 7 sampai pukul 16, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 14.45. Untuk masa BDR ini ayah bunda kita ada penyesuaian, diantaranya adalah pengurangan dari jam belajar hanya sampai pukul 15 saja. Kemudian kita bagi beberapa sesi, dan diantara sesi-sesi itu kita selipkan jeda istirahat, juga isoma yang kita tambahkan jamnya
menjadi 1,5 jam, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk istirahat, sholat dan makan, kemudian dilanjutkan dengan sesi akhir. Untuk hari Jumat ayah bunda, karena tidak ada ekskul, kita selesaikan pembelajaran hanya sampai pukul 11.35 untuk persiapan Ustadz Ustazah dan Ananda sholat zuhur atau sholat Jumat. Baik ayah bunda, mungkin itu sedikit pengenalan atau ulasan dari bagian kurikulum. Sebelum saya akhiri, pastinya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di keluarga besar SDIT Nur Hikmah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Ustazah Ica. Saya untuk tahun ini diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada ayah bunda di SDIT Nur Hikmah dan juga selamat bergabung dengan seluruh keluarga besar di SDIT Nur Hikmah. Baik ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kesiswaan. Pada umumnya, program kesiswaan kurang lebih mencakup 4 hal. Yang pertama adalah terkait pengawalan karakter. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pengembangan diri. Yang ketiga adalah terkait beberapa kegiatan yang nanti akan saya sampaikan, baik itu kegiatan harian, kemudian kegiatan pekanan, dan juga ada kegiatan tahunan. Terakhir saya akan menyampaikan terkait presentasi dari sekolah yang sudah dicapai oleh SDIT Nur Hikmah. Nah, ayah bunda sekalian, yang pertama adalah terkait masalah pengawalan karakter. Nah, bidikan karakter yang kita munculkan di sekolah ada 3 aspek. Yang pertama, kita bidik aspek ibadahnya. Kedua, aspek kemandirian, dan yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, kemudian nanti untuk buku pantauannya sendiri kita sudah mempersiapkan satu buklet khusus, satu buku panduan khusus, di mana ayah bunda nanti akan kita minta untuk mengisi aktivitas yang Ananda lakukan selama di rumah. Kita menamakannya dengan buku penghubung. Kurang lebihnya bukunya seperti ini ayah bunda. Nah, ini adalah buku penghubung ayah bunda. Nanti kita meminta atau kami meminta ayah bunda silakan mengisi aktivitas di rumah Ananda, mulai dari aspek ibadah, kemudian aspek kemandirian, dan juga aspek sosial. Nah ayah bunda, penjelasan yang kedua adalah tentang pengembangan diri. Di sekolah Nur Hikmah ini kita memilih beberapa kegiatan yang bisa mengembangkan potensi bakat dan minat Ananda. Yang pertama kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul ini kita posisikan dari mulai kelas 2 sampai dengan kelas 5. Untuk kelas 1 sendiri ada kegiatan intrakurikuler yang wajib Ananda ikuti. Kegiatan yang ada di kelas 1 kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama kita ada kegiatan lukis. Lukis ini kalau kondisi normal kita lakukan setiap hari Jumat dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Itu adalah intrakurikuler yang pertama yang nanti Ananda akan ikuti selama di kelas 1. Kemudian yang kedua adalah intrakurikuler renang. Nah saat ini saya sudah berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Nur Hikmah. Ini adalah kolam renang yang kami miliki. Nanti Ananda kurang lebihnya akan melakukan kegiatan intrakurikuler renang di lokasi ini. Kemudian renang itu sendiri akan kita masukkan ke dalam pelajaran penjasorkes, pendidikan jasmani dan juga kesehatan, pendidikan olahraga dan juga kesehatan, di mana mereka nanti melakukan dalam 1 bulan itu 1 kali. Nah kemudian yang ketiga, Ananda nanti akan mendapatkan kegiatan intrakurikuler berupa kegiatan pramuka. Kalau kondisi normal kita akan setting di dalam jadwal pelajaran. Nah bunda, untuk ranah yang ketiga dari bagian kesiswaan adalah tentang program kegiatan. Nah, saya akan membedakan program yang bersifat harian, kemudian pekanan, dan juga rutin tahunan yang kita lakukan. Kurang lebihnya untuk program harian seperti yang tampil di berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan
pengawalan atau penyambutan awal siswa, di mana ketika siswa datang ke sekolah itu akan disambut oleh ustadz-ustadzah yang sudah kita jadwalkan. Salah satu tujuannya adalah untuk menimbulkan semangat atau untuk memacu semangat dan juga motivasi menyambut anak ketika mereka baru datang ke sekolah. Nah, itu kita lakukan di awal ketika mereka datang ke sekolah dan juga di akhir ketika mereka pulang kita akan kawal. Yang kedua adalah program evaluasi pagi dan sore. Ini adalah menjadi salah satu ciri khas dari sekolah Nur Hikmah. Evaluasi pagi ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wali kelas untuk mempersiapkan Ananda supaya siap belajar, di mana ustadz-ustadzah akan menanyakan terkait ibadah yang mereka lakukan selama di rumah, kemudian kemandirian yang sudah mereka lakukan, dan juga sosial yang sudah mereka lakukan di rumah seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah budaya sekolah. Ada budaya sekolah, ada pendampingan makan, ada pendampingan main, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pendampingan sholat. Ayah bunda, untuk kegiatan pengawalan sholat sendiri, kita sudah posisikan untuk panduan bacaan sholat dan juga zikir sholat Ananda akan dikawal oleh wali kelas nanti 1 pekan 2 kali, 1 pekan 3 kali, mohon maaf, untuk selama BDR ini. Ustadz-ustadzah nanti akan menelpon ataupun akan memvideo call Ananda, kemudian akan menuntun bacaan sholat dan juga zikir Ananda. Baru kemudian di 2 hari yang lain kita akan sisipkan video animasi sholat di mana Ananda bisa mempelajari ketika nanti di rumah. Kemudian akan ada detail, akan ada pengawalan lebih lanjutnya oleh wali kelas ketika di video call tersebut. Salah satu tujuannya kita menggunakan video call adalah supaya bacaan Ananda terdengar jelas dan ketika ada kesalahan ustadz-ustadzah bisa memperbaikinya dengan benar. Oke ayah bunda, yang selanjutnya adalah kegiatan yang bersifat mingguan. Di Nur Hikmah ini ada beberapa kegiatan yang bersifat mingguan. Yang pertama kita ada kegiatan briefing pagi. Briefing pagi ini dilakukan oleh kelas 2 hingga kelas 6. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan senam ceria atau senam bersama. Ini kita lakukan 1 pekan 2 kali. Nanti mudah-mudahan ketika kondisi BDR kita juga akan sisipkan pembelajaran ataupun kegiatan senam melalui media virtual. Yang selanjutnya adalah duha time. Duha time ini sebetulnya kita alokasikan siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 melakukan setiap hari, di mana sebelum melakukan KBM mereka wajib mengawali dengan duha terlebih dahulu. Tapi untuk simbolisnya atau untuk pengelompokan secara lebih lanjutnya, di hari Jumat anak kelas 4 dan kelas 6 mereka dikumpulkan di masjid, kemudian mereka melakukan duha bersama-sama, kemudian setelah itu akan ada kultum yang akan dilakukan oleh ananda-ananda yang sudah kita tetapkan di setiap kelasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah program tahunan. Nah, untuk program tahunan sendiri, kalau kondisinya normal seperti ini, kita cukup banyak yang kita persembahkan untuk Ananda. Yang pertama, kita ada kegiatan outbound. Kegiatan outbound ini adalah kegiatan yang kita posisikan di semester 2. Nah, salah satunya untuk merefresh kembali anak-anak sebelum masuk ke semester 2. Nah, untuk outbound sendiri kita setting kita menggunakan lokasi internal sekolah dengan kita memanggil vendor-vendor yang cukup profesional untuk mengelola kegiatan-kegiatan ataupun games yang nanti akan ditetapkan oleh sekolah seperti itu. Yang selanjutnya adalah oke, baik ayah bunda, untuk kegiatan tahunan yang selanjutnya adalah kegiatan Business Day dan juga gelar kreativitas. Untuk kegiatan bisnis itu sendiri kita libatkan anak-anak kelas 3 dan juga kelas 4. Mereka kita posisikan sebagai penjual. Sedangkan untuk siswa kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6 serta terkadang kita juga melibatkan siswa TK, kita posisikan mereka sebagai pembeli. Salah satu tujuan sekolah menyelenggarakan kegiatan bisnis ini adalah memperkenalkan bagaimana cara berniaga, bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan syariah dan juga sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian untuk kegiatan gelar kreativitas
kita posisikan bersamaan dengan kegiatan tersebut dengan salah satu tujuannya adalah memunculkan rasa percaya diri siswa, rasa percaya diri Ananda, rasa berani dan juga kreativitas dari para wali kelas untuk menampilkan tampilan terbaik dari masing-masing kelas. Kegiatan tahunan yang berikutnya ya Bunda yang akan saya jelaskan adalah kegiatan persalam. Kegiatan kepramukaan yang dilakukan oleh anak-anak kita di kelas 4. Mereka akan melakukan kegiatan bermalam di lingkungan sekolah sebelum nanti mereka akan melakukan kegiatan bermalam di luar sekolah. Nah, untuk kegiatan bermalam di luar sekolah, kita akan sematkan atau akan kita ikut sertakan siswa kelas 5. Nah, kalau kita namakan biasanya dengan kegiatan perjusa, perkemahan Jumat Sabtu. Nah, mudah-mudahan dengan dua kegiatan tersebut salah satunya adalah memicu rasa berani, tanggung jawab dan juga leadership anak-anak ketika nanti mereka terjun ke dunia masyarakat. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan tahunan adalah kegiatan Supercamp. Supercamp ini adalah kegiatan di tingkat jenjang kelas 6 yang paling akhir. Nah, kita berharap dengan kegiatan Supercamp dan salah satu bidikan utamanya adalah kemandirian tanggung jawab. Kita berharap lepas mereka dari kelas 6, mereka meninggalkan bangku sekolah dasar, di jenjang sekolah dasar, mereka bisa survive ketika mereka harus berinteraksi dengan dunia yang lain. Mereka rasa tanggung jawabnya muncul, rasa percaya dirinya muncul, dan juga rasa leadershipnya juga akan muncul. Kurang lebih itu adalah gambaran singkat tentang kegiatan tahunan yang ada di SDIT Nur Hikmah. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa kita selenggarakan dengan sukses, walaupun sifatnya ada yang daring ataupun ada juga yang kita lakukan secara offline. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana. Ayah Bunda, alhamdulillah saat ini Nur Hikmah sudah menginjak usia yang ke-16 tahun, kurang lebih hampir menginjak ke usia 17 tahun. Kalau kita ibaratkan sebagai seorang manusia, kurang lebih Nur Hikmah ini sedang menuju fase remaja. Artinya sudah banyak perjalanan-perjalanan yang sudah diikuti oleh Nur Hikmah. Salah satunya yang akan saya bincangkan di kesempatan kali ini adalah tentang prestasi yang sudah didapat oleh sekolah kami. Yang pertama adalah prestasi internasional. Di prestasi internasional, alhamdulillah Nur Hikmah, salah satu putra terbaik kita, salah satu siswa terbaik kita, pernah mengikuti kontes ataupun olimpiade matematika yang diselenggarakan di Singapura. Alhamdulillah mendapatkan bronze medal ataupun medali perunggu. Oke ya Bunda, sekarang saya akan menyampaikan terkait prestasi yang sudah dicapai oleh siswa-siswi kita di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional sendiri, alhamdulillah kita sudah menjuarai beberapa kompetisi. Kurang lebih kita sudah menjuarai 12 lomba di tingkat nasional. Oke Ayah Bunda, selanjutnya untuk prestasi di tingkat provinsi, alhamdulillah siswa-siswi terbaik kita sudah menorehkan kurang lebih 3 prestasi di kancah provinsi. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Salah satunya adalah diraih dari kategori lomba MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran. Yang selanjutnya adalah lomba di tingkat provinsi ataupun nasional. Di tingkat nasional, alhamdulillah kita sudah menjuarai kurang lebih 12 lomba. Nah, ini tersebar di beberapa kategori lomba, mulai dari baca Al-Quran, kemudian bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah di tingkat wilayah, artinya cakupannya adalah cuma sekitar wilayah kecamatan dan sekitarnya. Ini cukup banyak prestasi yang sudah kita munculkan di tingkat wilayah. Ada sekitar 54 kejuaraan yang sudah anak-anak kita torehkan dan memberikan prestasi terbaik. Nah, itu kurang lebihnya gambaran prestasi dari Sekolah Nur Hikmah. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami tayangkan berupa video-video perolehan medali dan juga piala dari sekolah kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bagian kesiswaan. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan juga dimensi yang lain. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah bunda sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan koordinator Al-Quran di SDIT Nur Hikmah. Lebih lanjut kita akan berkenalan dengan beliau dan kita akan berbincang seputar Al-Quran yang ada di Nur Hikmah, pembelajaran seperti apa. Langsung saja Ayah bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar Masya baik. Allah. Ustaz silakan bisa langsung memperkenalkan kepada ayah bunda yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, wali murid SDIT Nur Hikmah yang kami hormati, nama saya Ahmad Tarmizi. Saya diamanatkan di koordinator bidang Al-Quran SDIT Nur Hikmah. Iya. Oke, terima kasih Ustaz Tarmizi. Kurang lebih Ustaz menjadi koordinator Al-Quran sudah berapa lama Ustaz? Sudah 3 tahun. Ini adalah tahun yang keempat Tahun keempat, di ya. koordinator bidang Al-Quran. Oh, Masya Allah. Nah, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang Nur Hikmah ini salah satu keunggulannya adalah di bidang Al-Quran Ustaz ya. Iya, betul Ustaz. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustaz kepada ayah bunda yang ada di rumah sebetulnya program yang dimiliki oleh Al-Quran yang ada di SDIT Nur Hikmah itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Ustazah. Betul sekali Ustazah Ica. Kita teringat dengan kalimat yang selalu disampaikan oleh pendiri LPI Nur Hikmah, almarhumah Bunda Haji Alia, bahwa Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Untuk di SDIT ada 10 program Al-Quran yang insya Allah telah kita jalankan. Yang pertama adalah KBM Al-Quran, yang kedua adalah Remedial Al-Quran, adalah program tambahan bagi anak-anak yang belum mencapai target. Yang ketiga adalah Murojaah Pagi. Setiap paginya anak-anak kita selalu murojaah bersama dengan walas hafalan surat-surat terpilih. Kemudian ada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar adalah anak-anak pilihan yang menjadi duta-duta Al-Quran SDIT Nur Hikmah yang kita bina secara khusus. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi dan pembinaan dalam menjaga kualitas mutu pembelajaran Al-Quran di SDIT Nur Hikmah. Kita mengadakan supervisi dan pembinaan baik internal ataupun eksternal dari Umi Foundation. Kemudian yang berikutnya adalah Tasmi Al-Quran. Alhamdulillah ini adalah program yang baru kita laksanakan di tahun ajaran 2019-2020 dan akan kita lanjutkan. Program ini adalah program siswa yang sudah hafal 1 juz, maka mereka akan diperdengarkan tilawah Al-Quran hafalan mereka di hadapan wali murid, kemudian di hadapan guru-guru dan teman-teman. Program yang berikutnya adalah Pramunakosyah. Pramunakosyah adalah persiapan untuk ujian atau munakosyah anak-anak yang sudah tuntas baik hafalan ataupun tartil. Program yang berikutnya adalah Munakosyah. Munakosyah adalah program ujian bagi anak-anak yang sudah tuntas materi pembelajarannya. Dan program yang berikutnya yang 9 adalah Khotaman. Khotaman adalah uji publik sekaligus laporan langsung pembelajaran Al-Quran kepada orang tua murid SDIT Nur Hikmah. Dan yang terakhir adalah prestasi Al-Quran. Okay. Ustadz, tadi dari penjelasan Ustadz cukup banyak program yang disampaikan gitu ya, yang muncul di pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Kemudian bisa dijelaskan Ustadz, dengan jumlah siswa kita yang cukup banyak Ustadz, 759 siswa, ini kira-kira harus di backup dengan sumber daya, atau mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait jumlah sumber daya dari tim Al-Quran sendiri Ustadz? Ya. Berapa jumlahnya? Alhamdulillah ayah bunda, khusus untuk pengajar Al-Quran di SDIT Nur Hikmah berjumlah 25 ustadz dan ustazah dengan 1 orang koordinator. Itu saja untuk jumlah pengajar di SDIT Nur Hikmah. Oke, nah jumlah berarti sudah disampaikan 25 orang pengajar Ustadz ya. Kemudian harus membackup 759 siswa. Ya, nah, dengan kemudian dibagi 3 sesi pembelajaran. Oke, berarti saya dengan jumlah siswa yang cukup banyak ini, terus kemudian di backup oleh 25 pengajar tadi, kira-kira untuk waktu pembelajaran atau settingan belajarnya seperti apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa jelaskan di kondisi normalnya seperti apa, kemudian di kondisi yang BDR nanti selama 6 bulan ke depan seperti apa? Baik, terima kasih Ustazah. Untuk waktu pembelajaran Al-Quran di SDIT Nur Hikmah kami bagi menjadi 3 sesi.
Sesi pertama pukul 8.15 sampai dengan 9.15. Kemudian sesi kedua pukul 9.45 sampai dengan 10.45, dan sesi ketiga pukul 11 sampai dengan 12, dengan pembagian di setiap sesinya adalah untuk 2 jenjang siswa. Untuk waktu pembelajaran selama BDR, ya selama belajar dari rumah, khusus untuk Al-Quran adalah 2 JPL atau 2 jam pelajaran setiap harinya, dengan jumlah satu sesi 60 menit atau 30 menit setiap jam pelajaran. Untuk metode yang kita gunakan selama BDR adalah dengan Zoom meeting, kemudian video call dan rekaman. Dan kita juga insya Allah akan dibantu dengan video-video tata cara membaca Al-Quran atau video-video penanaman konsep di setiap jilid Umi. Adapun jadwal pembelajaran, ya, anak-anak selama BDR adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6 di hari Senin ada Zoom meeting, dilanjutkan dengan setoran rekaman tartil atau tilawah bacaan anak dengan rekaman. Di hari Selasa untuk sesi pertama di kelas 1 dan kelas 5 dengan video call, tartil dan tahfiz, dan kelas lainnya dengan rekaman tartil dan tahfiz. Di hari Rabu kelas 3 dan 4 dengan video call, tartil dan tahfiz, dan kelas lainnya dengan rekaman tartil dan tahfiz. Di hari Kamis kelas 2 dan 6 atau di sesi 3 dengan video call, tartil dan tahfiz, kemudian kelas lainnya dengan rekaman tahfiz. Dan di hari Jumat kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan rekaman, hanya membaca tilawah saja atau membaca Umi dan Al-Quran. Dan khusus untuk siswa baru kelas 1, insya Allah selama 2 pekan kita akan khususkan dengan video call saja. Oh iya. Oke, Ustaz Tarmizi, lanjut ya pertanyaannya ya. Nah Ustadz, kita cukup paham kondisi siswa kelas 1 dan juga pindahan Nur Hikmah, pastinya mereka beragam Ustadz pencapaian jilidnya ya. Nah kira-kira untuk ketika mereka sudah masuk dan bergabung, itu bagaimana proses penentuan jilid awal mereka? Ya, untuk siswa baru dan siswa pindahan akan ada placement test untuk menentukan jilid awal anak-anak kita memulai belajar Umi. Insya Allah untuk kelas 1 dan pindahan kita jadwalkan dalam agenda MPLS di tanggal 17 atau di hari Jumat, khusus untuk placement. Untuk metode placementnya insya Allah kita akan menggunakan video call setiap anak sesuai dengan jadwal untuk menentukan placement tersebut. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian terkait ini Ustaz, target Al-Quran Ustaz. Ya. Nah pastinya dari jenjang ke jenjang memiliki target yang berbeda gitu ya. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan target di kelas 1 capaian siswanya dari sisi tahfiz seperti apa, dari tartilnya seperti apa, pun dengan jenjang berikutnya. Untuk target pembelajaran Al-Quran, alhamdulillah dimulai dari tahun ajaran kemarin kita sudah meningkatkan terutama untuk capaian hafalan. Yang sebelumnya target hafalan anak-anak kita lulus dari Nur Hikmah hafal juz 30, kita tambah menjadi lulus dari Nur Hikmah hafal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Untuk kelas 1 target di akhir insya Allah tuntas sampai di jilid 3 halaman 40. Selesai di kelas 1 targetnya selesai di jilid 3 halaman 40, dan untuk hafalannya di surat Al-Bayyinah sampai dengan Al-Alaq. Target baru ini menyesuaikan dengan jenjang yang sudah terlaksana, yaitu adalah jenjang kelas 1 untuk tahun ini dan jenjang kelas 2 yang dimulai dari tahun kemarin. Untuk jenjang kelas 3 dan seterusnya sampai dengan jenjang kelas 6 menyesuaikan dengan target yang lama. Ustaz, selanjutnya mungkin pertanyaan saya seputar prestasi Al-Quran Ustaz ya. Kita kan Nur Hikmah sudah cukup lama, kurang lebih berarti sudah masa 16 tahun Ustaz. Kalau diumpamakan seperti manusia berarti sudah menginjak fase remaja gitu ya. Nah pastinya sudah banyak prestasi yang dicapai ataupun ditoreh oleh SDIT Nur Hikmah. Kira-kira mungkin bisa disampaikan Ustaz kepada ayah bunda, prestasi Al-Quran yang sudah dicapai sudah sejauh mana nih Ustaz
Silakan Baik. Ustaz. Alhamdulillah untuk prestasi Al-Quran di setiap tahunnya alhamdulillah kita selalu mewakili Kota Bekasi untuk MHQ tingkat provinsi ataupun MTQ yang musabaqah tilawah Al-Quran. Dan juga alhamdulillah setiap tahunnya di Khotaman Al-Quran kita selalu bertambah jumlah peserta kita. Terakhir di tahun 1920 tahun pelajaran 2019-2020 jumlah peserta Khotaman berjumlah 259 siswa. Ini adalah capaian jumlah peserta Khotaman terbanyak. Dan alhamdulillah anak-anak kita hafalannya semakin hari semakin meningkat. Dan terakhir capaian hafalan tertinggi siswa kita di juz 3. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz Al-Quran. Masya Allah. Itu siswa kelas berapa Ustaz untuk yang Siswa sudah capai? kelas 5. Oh iya. Dan Ananda Azura yang capaian hafalannya sampai 5 juz. Berarti juz 30, Juz kemudian 30, 29, 1, 2, dan 3. 2, 3. Oh, Masya Allah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa ini Ayah Bunda. Kelas 5 sudah kurang lebih menghafal 5 juz 5 Ustaz juz ya. ditambah sekarang selama BDR kemarin menambah lagi hafalannya 1 juz sehingga hafal 6 juz. Masya Allah. Masya Allah. Ada bibit-bibit lain Ustaz selain Kakak Azura? Insya Allah ada siswa-siswa kita juga yang hafalannya sudah cukup banyak. Di antaranya Ananda Muas. Di kelas 2 sudah hafal 3 juz. Ya, Muaz itu pernah menjadi peserta termuda Ustaz ya? Betul, Ustaz. Kategori tahfiz di kelas 1 ya? Di kelas Nah, 1. mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya, alhamdulillah Ananda Muas ini juga salah satu peserta termuda di tahun ajaran 2019-2020. Dan tahun ini juga kita ada 2 peserta termuda, Ananda Aisyah dengan Ananda Azkia. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan semakin bertambah nih Ustaz. Amin, Peserta termuda di tahun-tahun berikutnya Amin. ya. Dan prestasi Al-Quran Masya kita Allah. terus meningkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Berarti memang prestasi yang sudah ditorehkan sudah mencapai provinsi ya. Betul. Ustaz. Alhamdulillah. Mohon doanya ya Bunda, mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita bisa terus menorehkan prestasi di kancah manapun itu. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah cukup banyak ya perbincangan kita bersama Koordinator Al-Quran SDIT Nur Hikmah Ustadz Tarmizi. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita bincangkan bisa memberikan referensi dan juga informasi bagi Ayah Bunda sekalian. Kurang lebihnya kami mungkin mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Ustazah. Ustadz sehat terus ya. Amin. Salam buat keluarga di rumah ini Amin. ya. Terima kasih banyak Ayah Bunda sudah menyaksikan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kali ini kita sudah tiba di depan kelas 1 Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita akan langsung berkenalan lebih dekat ya Ayah Bunda dengan wali kelas dan mitranya. Siapakah dia? Ikuti saya. Assalamualaikum. Nah, Ayah Bunda, alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di kelas 1 yang pertama, yaitu kelas 1 Umar bin Abdul Aziz. Nah, langsung saja kita akan berkenalan lebih dekat dengan wali kelas 1 Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Ustazah Maryam. Saya wali kelas di kelas Umar bin Abdul Aziz dan nanti saya akan ditemani oleh mitra saya yaitu Assalamualaikum Ayah dan Bunda, perkenalkan nama saya Ustadz Riyadi. Saya mitra di kelas 1 Umar bin Abdul Aziz bersama dengan Ustazah Maryam. Selamat datang Ayah Bunda di SD Nur Hikmah. Senang berkenalan dengan Ayah dan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, sekarang kita akan menuju kelas 1 yang kedua, yaitu kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Ayah Bunda, hari ini kita sudah tiba di kelas yang kedua, yaitu kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan berbicara dengan lebih dekat dengan wali kelas dan mitra di kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq.
Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, saya Ustazah Ratri. Saya selaku Mitra Wali Kelas 1 Abu Bakar. Selamat datang dan selamat bergabung di SDIT Nur Hikmah. Senang sekali bisa berkenalan dengan Ayah dan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke ya Bunda, sekarang kita akan menyambangi kelas ketiga di kelas 1, yaitu kelas 1 Umar bin Khattab. Yuk, mari Ayah Bunda ikuti saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Bunda, sekarang kita sudah tiba di kelas 1 Umar bin Khattab. Sekarang kita akan berbicara lebih dekat dengan wali kelas dan juga mitranya. Mari Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda? Perkenalkan, saya Ustazah Andri. Saya sebagai walas kelas 1 Umar bin Khattab. Selamat datang di SDIT Nur Hikmah. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Andri. Saya sebagai walas di kelas 1 Umar bin Khattab. Selama setahun ke depan, saya akan ditemani dengan mitra saya, yaitu Ustazah Irma. Halo Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Irma. Saya mitra di kelas 1 Umar bin Khattab. Selamat datang di SDIT Nur Hikmah. Senang sekali bisa berkenalan dengan Ayah Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kita sudah berkunjung ke 3 kelas ya. Selanjutnya kita akan berkunjung ke kelas keempat. Kelas apakah itu? Yaitu kelas 1 Utsman bin Affan. Langsung ya Ayah Bunda ya, kita temui wali kelas dan juga mitranya. Mari Ayah Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, sekarang kita sudah bersama dengan wali kelas dan juga mitra kelas 1 Utsman bin Affan. Kita akan berbincang lebih dekat ya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Ustadz Pras. Insya Allah saya akan menjadi wali kelas 1 Utsman bin Affan 1 tahun ke depan. Selamat bergabung di SDIT Nur Hikmah. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan saya Ustazah Monik. Saya di sini sebagai mitra kelas 1 Utsman bin Affan. Selamat bergabung Ayah Bunda di sekolah SDIT Nur Hikmah. Assalamualaikum. Nah Ayah Bunda, tadi kita sudah berkunjung ke 4 kelas sebelumnya. Yang pertama adalah kelas 1 Umar bin Abdul Aziz. Kedua, kita sudah menyambangi kelas Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, kita sudah berkunjung juga ke kelas 1 Umar bin Khattab. Keempat, kita sudah mengunjungi juga kelas 1 Utsman bin Affan. Sekarang tiba saatnya kita mampir ke kelas yang kelima, yaitu kelas apa ya? Kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Baik Ayah Bunda, langsung saja ikuti saya ya. Assalamualaikum Ustazah. Nah Ayah Bunda, kita sudah tiba di kelas yang kelima, yaitu kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah mitra dan wali kelasnya sudah standby. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan mereka. Ayo Ayah Bunda. Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Ustazah Cucu Kurnia, biasa dipanggil dengan Ustazah Cucu. Kami insya Allah diamanahkan di kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Saya akan bermitra dengan Ustazah. Nama saya Ustazah Oktavianti, biasa dipanggil Via, guru mitra kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Selamat datang Ayah Bunda di SDIT Nur Hikmah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ayah Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.
Nah, Ayah Bunda, ini adalah kelas terakhir yang akan kita kunjungi. Langsung saja ya. Kelas terakhir ini bernama kelas 1 Ibnu Abbas. Ikuti saya terus ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Ayah Bunda, alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di kelas 1 Ibnu Abbas. Langsung saja kita akan berbincang lebih dekat dengan wali kelas dan mitranya. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nurma. Saya adalah wali kelas 1 Ibnu Abbas. Selamat datang Ayah dan Bunda di SDIT Nur Hikmah. Selamat bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di kelas 1 Ibnu Abbas. Perkenalkan, saya Amelia Kusuma, biasa dipanggil Amel. Saya adalah mitra kelas 1 Ibnu Abbas. Selamat datang di SDIT Nur Hikmah. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, Ayah Bunda, tadi kita sudah sama-sama berkenalan dengan tim kelas 1. Sekarang kita akan naik ke lantai 2, kita akan berkenalan lebih dekat dengan tim jenjang kelas 2. Ikuti saya ya Ayah Bunda ya. Nah Ayah Bunda, sekarang saya sudah tiba di lantai 2. Kita akan menemui tim jenjang kelas 2. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan mereka. Ikuti terus ya Ayah Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan kami dari tim jenjang kelas 2 mengucapkan Sahlan di jenjang kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ayah Bunda, tadi kita sudah berkenalan dengan tim kelas 1 dan juga tim kelas 2. Sekarang kita akan berkenalan lebih dekat dengan tim kelas 3. Ikuti Ayah Bunda ya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Kami tim pengajar kelas 3 mengucapkan selamat datang di SDIT Nur Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jenjang kelas 4. Kami mengucapkan selamat datang di jenjang kelas 4.
Nah, Ayah Bunda, tadi kan kita sudah berkenalan dengan jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Sekarang saya akan memperkenalkan tim di jenjang kelas 5. Ikuti terus ya. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan kami dari tim kelas 5. Kami mengucapkan selamat datang di SD IT Nur Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Ayah Bunda, sekarang kita akan mencoba lanjut ke lantai 3. Kita akan menemui tim kelas 6. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan mereka. Ikuti terus ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jenjang kelas 6 mengucapkan Welcome Nur Hikmah. Do the best, be the best, always the best. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan kami dari tim pengajar Al-Quran SD IT Nur Hikmah mengucapkan selamat datang di SD IT Nur Hikmah. Oke.